Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta sekalian. Saya Dr. Dianisa Ikarumi akan memberi informasi dan sharing mengenai konseling asuhan pasca keguguran atau konseling APK. Nah, tujuan belajar dari modul ini adalah para peserta mampu melakukan tata laksana medis asuhan pasca keguguran dan indikator hasil belajarnya. Yang pertama dapat menjelaskan dasar-dasar mengenai konseling APK dan yang kedua adalah melakukan konseling APK tersebut. Untuk materi pokok dan submaterinya ada 2 materi pokok yaitu dasar-dasar konseling yang berisi definisi, tujuan, dan cara. Selanjutnya untuk konseling APK kita akan berfokus pada 5 hal yaitu konseling dukungan psikososial, konseling terkait tata laksana medis dan pilihan tindakan, konseling perencanaan kehamilan dan upaya pencegahan keguguran berulang, konseling pilihan metode kontrasepsi, dan yang terakhir, konseling upaya mendapatkan pelayanan APK yang aman. Kita akan mulai dengan definisi konseling APK. Jadi konseling APK ini merupakan interaksi di mana ada perempuan yang mengalami keguguran secara sukarela itu akan menerima dukungan psikososial, emosional, dan panduan dari tenaga yang terlatih, di mana mendapatkan konseling tersebut di suatu lingkungan yang kondusif. Dan di sana nanti akan terjadi tukar pikiran, tukar perasaan, dan juga pandangan yang secara terbuka disampaikan oleh pasien. Kemudian tujuannya supaya tenaga terlatih dapat membantu mengambil keputusan dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh pasien. Untuk tujuan konseling itu sendiri ada 3. Di sini kita dapat lihat bahwa yang pertama adalah membantu perempuan yang mengalami keguguran ini mengambil keputusan terkait tata laksana medis yang sesuai. Yang kedua adalah pemberian dukungan psikososial. Yang ketiga adalah membantu merencanakan kehamilan selanjutnya dan mengambil keputusan terkait kontrasepsi yang diinginkan. Kapan dilakukan konseling ini? Jadi konseling secara efektif ini dapat dilakukan pada 2 periode. Yang pertama adalah periode sebelum tindakan yang kita sebut pratindakan. Yang kedua adalah konseling sesudah atau pasca tindakan. Dalam kondisi-kondisi darurat, emergensi dan juga keadaan yang mengancam jiwa, dapat kita lakukan konseling dan juga inform konsen itu secara simultan sambil kita melakukan tindakan untuk menyelamatkan jiwa pasien. Berikut adalah langkah-langkah konseling pratindakan. Tentu saja pertama kita membangun hubungan ya, sambung rasa. Kemudian kita menjelaskan apa kondisi medis pada pasien tersebut. Selanjutnya kita akan membantu pasien mengambil pilihan terkait kehamilannya. Yang keempat, membantu pengambilan pilihan tata laksana medis yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi pasien. Selanjutnya kita menggali rencana kehamilan berikutnya dan juga mengidentifikasi apakah pasien kita ini memerlukan kontrasepsi tertentu. Dan yang terakhir sebelum melakukan tindakan kita tentu saja meminta persetujuan tindakan medis. Untuk konseling pasca tindakan langkah-langkahnya yang pertama menjelaskan kondisi medis secara keseluruhan setelah tindakan, kemudian memberikan dukungan psikososial, menggali rencana kehamilan, dan kebutuhan kontrasepsi. Yang terakhir adalah penutupan. Kita ingat-ingat kembali ya bahwa prinsip-prinsip konseling itu ada banyak sekali. Pertama, kita harus melakukan komunikasi secara efektif. Jangan lupa untuk menghormati privasi dan juga kerahasiaan dari data-data pasien. Kemudian kita juga harus menggali perasaan dan pikiran pasien supaya dapat melakukan komunikasi dengan empati, menerima pandangan dan perasaan ya, walaupun itu berbeda mungkin dengan norma-norma yang kita anut, berbeda latar belakang budaya dan juga pendidikan, itu harus kita lakukan dengan baik. Mengenali kebutuhan dan pertimbangan pasien, bukan fokus pada pertimbangan diri kita sendiri sebagai konselor. Menyediakan informasi dan membantu pasien mengaplikasikan informasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Jadi kita betul-betul berfokus pada
kebutuhan dan juga apa yang ada di dalam pikiran dari pasien kita. Selanjutnya mendukung pasien dalam pengambilan keputusan dan bertindak atas keputusan tersebut. Yang terakhir adalah melakukan rujukan pasien apabila memang diperlukan demi untuk mendapatkan layanan yang terbaik, aman, dan juga komprehensif. Nah, untuk poin yang pertama tadi sangat penting kita bisa menjaga privasi dan juga kerahasiaan ya. Kita lakukan konseling itu tidak di tempat yang publik, bisa didengar oleh banyak orang, kita lakukan di tempat yang cukup aman, kondusif dan tertutup. Kemudian kita perlu juga melibatkan pasangan, terutama terkait dengan kontrasepsi dan perencanaan kehamilan di masa yang akan datang. Selanjutnya kita lakukan pemberian informasi bahwa hal-hal yang dibicarakan ini kita yakinkan pada pasien bahwa akan menjadi rahasia, tidak akan disebarluaskan. Sikap terbuka dan tidak menghakimi ini sangat penting dilakukan oleh konselor ya. Jadi menunjukkan belas kasih dan juga penghargaan tadi terhadap pemikiran, kemudian norma-norma yang dianut sekalipun keyakinan tersebut berbeda dengan keyakinan kita. Melakukan konseling dengan empati, yakni memahami perasaan dan sudut pandang pasien. Dan yang terakhir adalah kita mampu berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi ini juga sifatnya dua arah, artinya harus ada timbal balik, tidak harus konselor saja yang berbicara, tetapi nanti lebih banyak kita harus menggali, mendengarkan ya, listening to the patients. Untuk menghindari adanya miskomunikasi, maka kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami sesuai dengan pendidikan, usia, dan budaya. Melakukan parafrase ini sangat penting untuk membantu pasien itu mengetahui bahwa kita sebagai konselor mengerti apa yang dia inginkan. Menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi dan menggunakan pertanyaan tertutup untuk mendapatkan klarifikasi dari suatu informasi. Perhatikan juga intonasi suara pasien, apakah pasien ini dalam kondisi yang cemas, sedang sedih, atau mungkin biasa saja, itu sangat terlihat dari intonasi. Bahasa tubuh dari konselor dan juga dari pasien itu juga bisa menunjukkan suatu clue ya. Untuk bahasa tubuh konselor sendiri harus menunjukkan perhatian yang penuh, empati dan juga penerimaan terhadap pemikiran pasien. Nah, ini ada beberapa singkatan ya dari komunikasi verbal dan non-verbal. Yang pertama untuk verbal ada clear. Clear itu dari clarity, listen, encourage, acknowledge, dan repeat atau reflect. Sementara untuk non-verbal ini soler. Ya, kita baca dari pertama itu artinya kita duduk ya, berhadap-hadapan, kemudian dengan postur yang terbuka dan penerimaan. Leaning forward artinya agak maju ke depan ya, penuh dengan perhatian. Adanya kontak mata dan juga body language yang santai, tidak kaku dan juga tidak cemas. Selanjutnya dalam komunikasi itu tidak mempengaruhi pasien. Jadi kita biarkan pasien memberikan informasi dan juga agar kita dapat memahami semua yang dibutuhkan oleh pasien. Pasien berhak mengambil keputusan tanpa paksaan. Tentu saja setelah mendapatkan informasi yang komprehensif dan juga benar dari konselor. Kita membantu dan mendukung secara psikososial dan juga membantu apabila pasien ini masih ragu-ragu dan memerlukan informasi tambahan. Dalam kondisi tertentu, pasien ini bisa berubah dalam pengambilan keputusan. Banyak hal yang bisa mempengaruhi, contohnya rasa sakit, ya, kemudian adanya perdarahan, ada kondisi-kondisi sakit yang lainnya, ada tekanan dari pihak lain ya. Kadang-kadang pasien datang tidak sendiri, bahkan pasangan yang datang bersama dengan pasien bisa saja merupakan sumber dari tekanan tersebut. Jadi kita harus melihat kondisi tersebut, apakah mungkin perlu dilakukan konseling secara terpisah. Kendala bahasa atau disabilitas ini juga bisa mengganggu. Disabilitas kognitif dan gangguan kejiwaan juga bisa mempengaruhi pilihan-pilihan ya. Ketidakmatangan secara mental dan juga adanya peristiwa traumatis.
kita harus mengidentifikasi kondisi ini dan membantu. Apakah memang harus dilakukan keputusan segera pada saat itu atau bisa ditunda sampai pasien betul-betul mampu untuk memberikan pilihan yang terbaik. Kemudian penutupan sesi konseling ini kita berfokus pada tindak lanjut ya. Kita merangkum sesi, merencanakan rencana tindak lanjut, termasuk apakah perlu dilakukan rujukan ke layanan yang lebih tinggi. Kita juga melakukan identifikasi kekhawatiran dan kebutuhan, kemudian kita jelaskan kapan dan di mana pasien ini dapat mencari pertolongan apabila diperlukan kemudian hari. Meyakinkan pasien untuk dapat kembali jika terdapat masalah atau jika kebutuhannya belum terpenuhi. Dan yang terakhir kita lakukan rujukan. Satu, apabila fasilitas yang ada di tempat kita tidak memadai. Dua, apabila memang kita mengidentifikasi kebutuhan yang lebih tinggi dan itu tidak dapat kita penuhi. Kita ke segmen yang kedua, yaitu konseling pada kelompok-kelompok khusus. Beberapa kelompok khusus yang ada di sini ya, utamanya misalnya pada pasien dengan keguguran berulang, perempuan yang mengalami kekerasan ya, kekerasan domestik maupun seksual, dengan HIV/AIDS, remaja juga merupakan kelompok-kelompok khusus yang rentan, pekerja seks komersial, perempuan dengan gangguan jiwa dan disabilitas, pengungsi, ya sekarang banyak yang bencana alam sehingga pengungsi perempuan itu juga merupakan kelompok-kelompok khusus yang harus diperhatikan. Dan yang terakhir adalah perempuan yang kehilangan kesuburannya. Jadi ini adalah kelompok-kelompok yang perlu kita perhatikan lebih. Untuk teknik konseling, ya kita tahu ada banyak sekali teknik. Yang kita terapkan di sini adalah 1-7. 1-7 itu artinya sapa, tanyakan, uraikan, bantu pasien, jelaskan, dan tindak lanjut serta kunjungan ulang. 1-7. Nah, kita lihat yang pertama tentu saja sapa dan salam ya, untuk membangun hubungan, membina hubungan interpersonal dan juga sambung rasa. Di sini kita lakukan dengan sopan dan terbuka, beri perhatian yang penuh kepada pasien, kemudian bicara di tempat yang nyaman dan privacy, serta yakinkan pasien untuk dapat membangun kepercayaan dirinya. Kita tanyakan pada tahap ini informasi-informasi apa saja yang kita perlukan untuk membantu pasien, apa yang dibutuhkan oleh pasien, ya. Kita lakukan anamnesis secara komprehensif dan juga tanyakan apa yang dia ketahui tentang layanan yang ditawarkan. Karena kita melakukan asuhan pasca keguguran yang komprehensif, maka kita juga perlu mengeksplor apakah pasien ini sudah tahu apa itu APK. Kalau belum, maka kita harus memberikan informasi pada step yang selanjutnya. Nah, uraikan, kalau kita lakukan uraian mengenai pilihan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Misalnya nanti pasien menginginkan layanan mengenai tata laksana keguguran atau memerlukan dukungan psikososial yang lebih lanjut dan juga mungkin kebutuhan untuk kontrasepsi pasca keguguran. Kita diskusikan pilihan yang mana yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari klien, termasuk keuntungan dan risikonya. Setelah kita lakukan tanya, kemudian urai, kita bantu. Nah, bantu di sini artinya kita membantu pasien ini untuk menentukan pilihan. Kadang-kadang pasien sudah betul-betul yakin, ya, dia langsung menentukan suatu pilihan. Tetapi kadang pada tahap ini pasien masih ragu, sehingga dia bertanya ulang dan kita memiliki kewajiban untuk memberikan informasi tambahan, ya, sampai pasien betul-betul paham dan juga layak. Nah, di sini juga ada tenaga terlatih, konselor itu harus menilai kelayakan medis pasien untuk mendapatkan pilihan tertentu. Jadi kalau sudah dia pilih, kita lakukan assessment atau penilaian apakah pasien ini bisa mendapatkan tindakan ini atau tidak ya, kelayakan secara medis. Yang terakhir adalah tindak lanjut dan kunjungan ulang. Pada 1-7 tadi kita melakukan rencana pemeriksaan lanjutan atau kunjungan ulang ya, atau follow up.
kemudian rujukan apabila diperlukan, dan kita reminder pada pasien untuk dapat segera datang apabila terjadi masalah yang tidak diinginkan. Kita ke bagian yang terakhir dari konseling ya. Konseling APK ini ada 5 poin. Tadi sudah saya jelaskan di awal, nanti kita akan coba urai satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah dukungan psikososial. Konselor itu perlu untuk melakukan dukungan psikososial ini karena ini sangat penting. Dalam kondisi pasien yang mengalami keguguran, kemudian dia menginginkan suatu layanan APK, maka psikososialnya mungkin terganggu. Sehingga kita sesegera mungkin dapat memberikan dukungan agar pasien dapat mendapatkan kepercayaan dirinya lagi. Kita lakukan penapisan masalah psikologis, kemudian menggali apakah memang ada latar belakang psikososial yang memperberat kondisi pasien pada saat ini. Kita juga melihat ya dengan verbal maupun non-verbal apakah suasana hati pasien ini sedang sedih, sedang cemas, sedang tertekan, takut akan sesuatu atau hal yang lainnya. Kemudian kalau kita bisa melakukan dukungan secara verbal, kita lakukan, tetapi kalau memang dirasa pasien kita memerlukan obat atau bahkan perawatan di rumah sakit, maka kita lakukan rujukan. Dukungan psikososial ini penting, mengapa? Karena setiap orang berbeda latar belakang budaya, usia, paritas, dan hal-hal yang dia yakini yang mempengaruhi perasaan mengenai kesuburan, kehamilan, dan keguguran yang sedang dia rasakan. Bisa timbul emosi negatif jika perasaan ada yang bertentangan, bahkan antar pasangan juga kadang-kadang berbeda visi dan misinya ya. Sehingga konselor harus bisa melakukan penjembatanan antara pasangan yang sedang mengalami suatu kondisi keguguran, kemudian apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kita juga perlu menciptakan lingkungan yang aman untuk pasien dapat mengeluarkan apa yang dia rasakan. Selanjutnya kita konseling tata laksana dan pilihan. Ya, jadi setelah kita mengidentifikasi kondisi medis pasien, kita tawarkan apa saja pilihan tata laksana yang dapat dilakukan. Kemudian klien nanti akan bertanya dan kita akan membantu klien atau pasien untuk menentukan pilihannya. Ya. Selanjutnya kita lakukan inform consent tindakan. Pada tahap ini kita jelaskan mengenai prosedur apa yang diperlukan, apa yang akan terjadi selama tindakan ini berlangsung, apa yang mungkin dirasakan oleh pasien, berapa lama akan berlangsung tindakan tersebut, bagaimana pengelolaan nyeri, risiko dan komplikasi terhadap prosedur tersebut, kemudian nanti kapan sembuhnya, kapan bisa beraktivitas kembali, dan juga apa yang harus dilakukan selanjutnya termasuk follow up. Untuk perencanaan kehamilan tadi kita sudah banyak menyinggung ya. Jadi secara dasarnya proses ovulasi dan kesuburan dapat kembali dalam 8 hari pasca keguguran. Sehingga kalau tidak kita lakukan pencegahan kehamilan segera setelah keguguran, maka akan terjadi masa subur dan pasien mungkin bisa hamil lagi apabila sudah aktif secara seksual. Jadi bagi pasien-pasien yang memerlukan kontrasepsi dan ingin merencanakan kehamilannya, maka kita harus melakukan konseling, perencanaan kehamilan dan kontrasepsi pasca keguguran. Nah, ini kita bisa tawarkan ya, beberapa metode kontrasepsi nanti disesuaikan dengan usia, dengan pilihan pasien, dengan pengalamannya terhadap kontrasepsi tertentu, dan lain-lain, termasuk dari kondisi lingkungan pasien. Nah, ada kondisi-kondisi keguguran itu memang terjadi karena kegagalan dari kontrasepsi. Mengapa bisa gagal kontrasepsi? Yang pertama karena keterbatasan. Tidak ada alat kontrasepsi yang 100% dapat menghalangi kehamilan. Walaupun memang lebih banyak yang berhasil, tetapi ada 1 dari 1000 pasien itu akan mengalami kehamilan walaupun dengan kontrasepsi sterilisasi ya. Yang kedua adalah penggunaan dan pemahaman yang salah terhadap kontrasepsi. Jadi ada yang tidak
rutin, lupa dipakai, ya, lalai. Kemudian berhenti sendiri karena ada efek samping yang tidak disukai. Kemudian tidak ada dukungan dari pasangan atau hubungan seksual ini karena kekerasan atau paksaan. Yang terakhir adalah akses. Aksesnya kurang baik, entah itu obatnya tidak tersedia, layanan fasilitas kesehatannya terlalu jauh, tidak dapat diakses dan harganya tidak terjangkau, atau hal-hal kebijakan yang kemudian mempengaruhi bagaimana pasien ini tidak bisa dapat mengakses suatu alat kontrasepsi. Nah, ini yang terakhir ya Bapak Ibu sekalian, apabila seorang pasien itu ingin merencanakan kehamilan dan memilih metode kontrasepsi, kita harus pertimbangkan dua hal. Yang pertama, kita ingin memberikan informasi mana saja metode kontrasepsi yang bisa digunakan dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan secara efektif. Tetapi dia harus balance ya dengan kondisi klien atau kondisi pasien supaya alat kontrasepsi yang dipilih itu tidak menambah resiko medis atau membuat kontrasepsinya menjadi kurang efektif. Akan ada suatu kebutuhan penilaian kelayakan medis pemilihan kontrasepsi atau kita sebut KLOP ya, mungkin Bapak Ibu sudah familiar. Nanti ini akan menjadi suatu alat bantu kita untuk membantu pasien-pasien kita menentukan kontrasepsi yang paling efektif, aman, nyaman, dan juga sesuai dengan kebutuhan pasien-pasien kita. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai konseling. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.